kamu mendengar bahwa di dalam satu tarikan napasmu ada 4 saudara gaib yang selalu mengikuti sejak kamu lahir hingga mati? Ajaran ini bukan legenda kosong. Ini adalah wejangan kuno yang dijaga Semar, sang pamomong jagat. Konon, setiap kali manusia bernapas, ia bukan hanya menghirup udara, tapi memanggil air, tanah, api, dan angin yang membentuk dirinya. Namun sayangnya, sebagian besar manusia justru hidup tanpa pernah mengenali saudara-saudaranya sendiri. Malam ini, Semar akan membuka tabir rahasia. Apa itu satu napas? Siapa 4 saudara gaibmu? Dan apa sebenarnya panser sejati yang menentukan nasib hidupmu? Sebelum kita mulai, pastikan kamu duduk tenang, tarik satu napas dalam, dan siapkan dirimu untuk kearifan yang sudah berusia ribuan tahun. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Sadarkah kamu bahwa sejak pertama kali kamu menarik napas di dunia ini, kamu tidak pernah sendirian? Bahkan sebelum matamu terbuka, sebelum dunia kamu kenal, ada sesuatu yang sudah setia menemani hidupmu, bukan manusia, bukan pula makhluk di luar dirimu. Mereka adalah bagian dari dirimu sendiri. Manusia sering merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa tidak dimengerti oleh siapapun. Padahal sejak lahir, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada 4 saudara yang lahir bersamaan dengan napas pertamamu. Namun karena manusia terlalu sibuk melihat keluar, rahasia ini perlahan terlupakan. Orang mencari pegangan di harta, di jabatan, di pujian, dan di nama besar. Padahal pegangan sejati sudah ada di dalam dirinya sejak awal kehidupan. Satu napas adalah tanda bahwa kamu masih hidup, tetapi kebanyakan manusia bernapas tanpa sadar bahwa ia sedang hidup. Napas hanya dianggap rutinitas, masuk dan keluar tanpa makna, tanpa rasa. Padahal, di dalam satu napas itulah kehidupan bekerja dengan sangat halus. Di dalamnya ada gerak, ada keseimbangan, dan ada penjagaan. 4 saudara itu tidak pernah pergi. Mereka bekerja siang dan malam tanpa menuntut apapun. Mereka tidak marah saat kamu lupa, tidak kecewa saat kamu mengabaikan mereka. Mereka hanya menunggu satu hal, kesadaranmu untuk kembali ingat. Dalam ajaran Jawa, hidup bukan sekadar berjalan dari lahir menuju mati. Hidup adalah perjalanan untuk mengenali diri sendiri. Dan pengenalan itu dimulai dari hal yang paling dekat, napasmu sendiri. Semar mengingatkan, manusia yang tidak mengenal napasnya akan mudah kehilangan arah. Ia hidup, tetapi tidak merasa hidup. Ia bergerak, tetapi tidak tahu kemana arah langkahnya. 4 saudara itu bukan makhluk gaib yang menakutkan, bukan pula cerita untuk ditakuti atau dipuja berlebihan. Mereka adalah unsur kehidupan. Air, tanah, api, dan pusat kehidupan yang menyatu dalam satu napas. Ketika hidupmu terasa berat, sebenarnya bukan hidup yang salah, tetapi karena napasmu tidak lagi kamu sadari. Ketika emosi mudah meledak, ketika hati terasa kering, ketika tubuh terasa lelah tanpa sebab, seringkali itu tanda bahwa hubunganmu dengan napas mulai terputus. Setiap manusia memulai hidupnya dengan satu tarikan napas. Tangisan pertama bayi bukan sekadar suara. Itu adalah tanda bahwa kehidupan telah benar-benar masuk ke dalam tubuh. Dan ketika kelak manusia meninggalkan dunia, yang terakhir pergi juga adalah napas. Hidup manusia dibentang di antara 2 napas. Napas pertama saat lahir, dan napas terakhir saat kembali pulang. Namun anehnya, di antara 2 titik penting itu, manusia sering lupa pada napasnya sendiri. Napas terus bekerja tanpa henti, siang dan malam, saat kamu sadar maupun tertidur. Ia tidak pernah meminta perhatian. Ia hanya setia menjaga kehidupan. Karena terlalu setia, manusia menganggap napas sebagai hal biasa. Diabaikan, dilupakan. Padahal napas adalah guru paling jujur dalam hidup. Saat kamu gelisah, napasmu pendek. Saat kamu marah, napasmu kasar. Saat kamu takut, napasmu tersendat. Dan saat kamu tenang, napasmu mengalir dengan lembut. Napas tidak pernah berbohong. Ia selalu menunjukkan keadaan batinmu yang sebenarnya. Bahkan ketika pikiran mencoba menutupinya. Semar mengajarkan, mengenal napas berarti mulai mengenal diri. Bukan diri sebagai nama, bukan diri sebagai jabatan, tetapi diri sebagai kehidupan yang sedang berjalan. Setiap tarikan napas adalah kelahiran kecil. Dan setiap hembusan napas
adalah kematian kecil. Hidup sesungguhnya adalah rangkaian lahir dan mati yang terjadi setiap saat. Namun, manusia sering tidak menyadarinya. Karena tidak sadar napas, manusia takut pada kematian. Padahal setiap hari, ia sudah berlatih mati dan hidup kembali. Hanya saja, latihan itu dilakukan tanpa kesadaran. Jika kamu belajar menyadari napas, rasa takut perlahan akan melembut. Karena kamu mulai memahami bahwa hidup dan mati bukan musuh. Mereka hanyalah gerak yang saling bergantian. Napas juga menjadi jembatan antara tubuh dan batin. Tubuh bergerak mengikuti napas. Pikiran pun terpengaruh oleh napas. Ketika napas kacau, pikiran ikut kacau. Ketika napas tenang, pikiran pun mulai jinak. Banyak orang ingin menenangkan pikiran dengan berpikir keras. Padahal, pikiran tidak bisa ditenangkan dengan pikiran. Ia hanya bisa ditenangkan dengan napas yang disadari. Tidak perlu teknik rumit, tidak perlu hitungan yang membingungkan. Cukup hadir, tarik napas, hembuskan perlahan, dan rasakan saja. Disitulah pintu pertama terbuka. Pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Pintu menuju pertemuan dengan saudara-saudara yang setia menjaga. Napas bukan milikmu, ia hanya dipinjamkan. Karena itu, jangan sombong dengan hidup, dan jangan putus asa saat merasa lemah. Selama napas masih keluar masuk, kesempatan selalu ada. Kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk memahami, kesempatan untuk pulang dengan tenang. Setelah menyadari napas sebagai gerak hidup, kini saatnya memahami siapa yang bekerja bersama napas itu. Dalam ajaran Jawa, manusia tidak berjalan sendirian di dunia ini. Sejak lahir, ada 4 saudara yang menyertai perjalanan hidupnya. Banyak orang menyebut mereka sebagai saudara gaib. Kata gaib sering disalahpahami. Bukan berarti menakutkan, bukan pula berarti makhluk asing dari luar diri. Gaib artinya halus, tidak selalu terlihat, tetapi selalu bekerja. 4 saudara ini lahir bersamaan dengan kelahiran manusia. Mereka hadir sejak awal kehidupan, dan mereka akan kembali ke asalnya ketika hidup berakhir. Selama manusia masih bernapas, mereka tidak pernah pergi. Semar mengingatkan, kesalahan manusia adalah mengira bahwa hidup hanya terdiri dari tubuh dan pikiran, padahal kehidupan jauh lebih luas dan lebih dalam. 4 saudara adalah bagian dari sistem kehidupan itu. Saudara-saudara, ini bukan untuk disembah, bukan untuk ditakuti, dan bukan untuk dipenggel-penggel dengan ritual yang tidak perlu. Mereka hanya perlu dikenali dan disadari. Dalam ajaran ini, 4 saudara berkaitan dengan unsur kehidupan: air, tanah, api, dan pusat kehidupan. Semua unsur itu ada di dalam dirimu. Mereka bekerja tanpa suara, tanpa meminta imbalan. Air mengalir dalam tubuhmu. Tanah membentuk jasadmu, api menghidupkan semangat dan darahmu. Dan pusat kehidupan menjaga keseimbangan semuanya. Ketika salah satu unsur ini tidak seimbang, hidup terasa berat, emosi mudah goyah, tubuh mudah lelah, pikiran sulit tenang. Namun manusia sering menyalahkan dunia luar. Padahal yang perlu dibenahi bukan dunia, tetapi hubungan dengan diri sendiri, dengan saudara-saudara yang setia sejak lahir. 4 saudara ini tidak berbicara dengan kata-kata. Mereka berbicara melalui rasa, melalui tubuh, melalui napas. Ketika kamu terlalu keras pada hidup, tubuh memberi sinyal. Ketika kamu terlalu memendam emosi, napas menjadi pendek. Ketika kamu kehilangan arah, batin terasa kosong. Semua itu adalah bahasa halus dari saudara-saudara yang ingin diakui. Bukan untuk dituruti secara buta, tetapi untuk didengarkan dengan sadar. Mengenal saudara gaib bukan berarti masuk ke dunia mistik yang gelap. Justru sebaliknya, ini adalah jalan untuk menjadi lebih manusiawi, lebih seimbang, lebih sadar. Semar mengajarkan, orang yang mengenal dirinya sendiri tidak mudah terseret oleh keadaan. Ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Dalam perjalanan ini, kita akan mengenal satu persatu saudara itu, bukan sebagai cerita lama, tetapi sebagai pengalaman hidup yang nyata. Perjalanan mengenal saudara batin dimulai dari yang paling awal hadir. Ia datang bahkan sebelum tangisan pertama terdengar. Ia adalah Kakang Kawah, saudara air yang menemani kelahiran manusia ke dunia. Air adalah unsur pertama yang menyambut hidup. Di dalam kandungan, manusia hidup di dalam air. Air melindungi, air menenangkan, air memberi ruang agar kehidupan tumbuh dengan selamat. Ketika bayi lahir, air keluar lebih dulu. Itulah sebabnya ia disebut Kakang Kawah.
Kakang berarti saudara tua, karena ia hadir lebih dahulu untuk membuka jalan kehidupan. Namun peran Kakang Kawah tidak berhenti saat kelahiran. Ia terus menyertai manusia sepanjang hidupnya. Air tetap bekerja di dalam tubuh, dalam darah, dalam cairan, dalam keseimbangan hidup. Semar mengajarkan, air adalah guru kejernihan. Air tidak pernah memaksa. Ia mengalir mengikuti bentuk, masuk ke ruang yang disediakan, dan tetap menjadi dirinya sendiri. Begitu pula, jiwa manusia seharusnya belajar dari air. Tidak kaku, tidak keras, tidak mudah pecah oleh keadaan. Saat hidup terasa berat, seringkali karena jiwa menjadi kering, terlalu banyak menahan, terlalu banyak melawan, terlalu sedikit mengalir. Air mengajarkan bahwa menerima bukan berarti menyerah. Mengalir bukan berarti lemah. Justru disitulah kekuatan sejati berada. Kakang Kawah bekerja melalui rasa. Ia hadir dalam ketenangan, dalam empati, dalam kemampuan manusia untuk memahami tanpa menghakimi. Ketika air di dalam diri jernih, pikiran menjadi lebih terang, emosi lebih stabil, hati lebih lapang. Manusia tidak mudah terbakar oleh masalah kecil. Namun ketika unsur air terganggu, hidup terasa panas. Emosi mudah meluap, kata-kata tajam mudah keluar, hati terasa sempit. Banyak orang mencoba menenangkan diri dengan lari keluar, mencari hiburan, mencari pelarian. Padahal yang dibutuhkan seringkali sederhana. Kembali ke sifat air dalam diri. Tarik napas perlahan, biarkan rasa turun, biarkan pikiran mengendap seperti lumpur di dasar air, dan kejernihan akan muncul dengan sendirinya. Air tidak menyimpan dendam, ia membersihkan lalu mengalir pergi. Ia tidak mengingat luka, ia hanya menjalankan tugasnya sebagai penyangga kehidupan. Itulah pelajaran besar dari Kakang Kawah. Jika kamu menyimpan terlalu banyak luka, air dalam dirimu menjadi keruh. Jika kamu terus mengaduk emosi, kejernihan sulit kembali. Bukan berarti tidak boleh merasa sakit, tetapi jangan menetap di sana terlalu lama. Belajarlah mengalir. Dalam perjalanan hidup, Kakang Kawah adalah pengingat untuk selalu kembali lembut terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kehidupan. Setelah mengenal Kakang Kawah sebagai saudara air, kini saatnya belajar dari sifatnya. Air bukan hanya unsur kehidupan. Air adalah guru yang sabar dan jujur. Ia mengajarkan kekuatan tanpa kekerasan. Banyak orang mengira bahwa kuat berarti keras, bahwa bertahan berarti melawan. Padahal alam menunjukkan hal yang berbeda. Air yang lembut justru mampu membentuk batu. Air tidak pernah menantang. Ia tidak berteriak, ia tidak membuktikan apa-apa. Ia hanya mengalir, sedikit demi sedikit, tanpa henti. Dalam hidup, manusia sering kelelahan karena terlalu banyak melawan keadaan, melawan orang lain, bahkan melawan dirinya sendiri. Semua itu menguras tenaga batin. Semar mengingatkan, hidup tidak selalu membutuhkan perlawanan. Seringkali yang dibutuhkan hanyalah penyesuaian. Seperti air yang mencari celah, bukan memaksa jalan. Ketika kamu berhadapan dengan masalah, perhatikan napasmu. Jika napas menjadi keras, berarti kamu sedang melawan. Jika napas mulai mengalir, berarti kamu mulai memahami. Air mengajarkan kesabaran. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap bergerak tanpa tergesa-gesa. Air juga mengajarkan ketulusan. Ia memberi kehidupan tanpa memilih. Tanaman liar dan bunga indah sama-sama disiram. Ia tidak menuntut balasan. Dalam diri manusia, sifat air hadir sebagai empati, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk merasakan, kemampuan untuk memahami tanpa harus selalu benar. Ketika empati hilang, hidup menjadi keras, hubungan menjadi kaku, kata-kata menjadi senjata, dan hati perlahan mengering. Menjadi seperti air bukan berarti membiarkan diri diinjak. Air tahu kapan harus mengalir lembut dan tahu kapan harus menjadi deras. Namun tetap tanpa kebencian. Air tidak menyimpan dendam. Ia melewati rintangan, bukan memeluknya. Ia tidak berhenti hanya karena satu batu. Dalam praktik hidup, menjadi seperti air berarti tidak melekat terlalu lama pada luka. Tidak memelihara amarah. Tidak terus-menerus mengulang rasa sakit dalam pikiran. Ketika air dalam diri jernih, keputusan menjadi lebih bijak. Kata-kata menjadi lebih lembut. Langkah menjadi lebih mantap. Tarik napas. Rasakan aliran udara. Biarkan napas menjadi seperti air yang mengalir. Tanpa paksaan,
tanpa tekanan. Disitulah kekuatan sejati mulai muncul. Kekuatan yang tidak bising, tidak mencolok, tetapi bertahan lama. Kakang Kawah mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang tetap utuh di tengah perubahan. Setelah belajar mengalir bersama air, perjalanan kini berpindah ke unsur yang menahan dan menopang. Jika air mengajarkan kelembutan, maka tanah mengajarkan keteguhan. Saudara ini dikenal sebagai Adi Aryari, unsur tanah yang menjadi ibu kedua bagi manusia. Saat manusia lahir ke dunia, Aryari ikut keluar bersama kehidupan. Ia tidak dibawa pergi, ia dikembalikan ke tanah. Dari situlah tubuh manusia mulai terhubung erat dengan bumi. Tanah adalah tempat tubuh berasal, dan kelak kesanalah tubuh akan kembali. Semar mengingatkan, manusia boleh setinggi apapun berpikir, tetapi tubuhnya tetap berpijak pada tanah. Adi Aryari bekerja dalam diam. Ia memberi bentuk, ia memberi kekuatan, ia memberi daya tahan pada jasad manusia. Tanah tidak bergerak cepat seperti air. Ia diam, namun justru karena diam itulah kehidupan bisa berdiri di atasnya. Dalam diri manusia, unsur tanah hadir sebagai kestabilan, sebagai kemampuan untuk bertahan, sebagai kesanggupan untuk menanggung beban hidup. Ketika unsur tanah dalam diri kuat, manusia tidak mudah goyah. Masalah datang, tetapi ia tetap berdiri. Tekanan muncul, tetapi ia tidak runtuh. Namun, ketika unsur tanah melemah, hidup terasa rapuh. Sedikit masalah terasa berat, sedikit kritik terasa menyakitkan. Hati mudah runtuh. Tanah mengajarkan kesabaran yang berbeda dari air. Jika air mengalir, tanah tetap tinggal. Ia menunggu, ia menahan, ia memeluk akar kehidupan. Banyak orang ingin hidup cepat, cepat berhasil, cepat diakui, namun lupa bahwa semua yang tumbuh membutuhkan tanah yang subur. Tanah tidak memilih benih, ia menerima apapun yang ditanam, namun ia juga mencatat apa yang dititipkan kepadanya. Jika benih baik yang ditanam, kebaikan yang tumbuh. Jika benih buruk yang disimpan, akibatnya pun akan muncul. Tidak cepat, tetapi pasti. Adi Aryari mengajarkan tanggung jawab, bahwa setiap langkah meninggalkan jejak dan setiap perbuatan punya tempat kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur tanah hadir dalam kebiasaan, dalam disiplin, dalam kemampuan untuk menjalani hal-hal kecil dengan konsisten. Orang yang kuat unsur tanahnya tidak selalu terlihat hebat, tetapi ia bisa diandalkan. Ia hadir, ia menepati. Ketika hidup terasa tidak stabil, seringkali karena kita kehilangan hubungan dengan tanah. Terlalu banyak di kepala, terlalu sedikit di tubuh. Kembalilah ke tubuhmu, rasakan kakimu menyentuh bumi, rasakan berat badanmu ditopang. Itulah bahasa Adi Aryari yang sederhana, namun kuat. Tanah tidak berbicara keras, tetapi ia selalu ada, mendukung tanpa meminta pujian. Setelah memahami Adi Aryari sebagai unsur tanah yang menopang hidup, kini kita melangkah lebih dalam. Tanah bukan hanya tempat berpijak. Tanah adalah saksi. Ia mencatat setiap langkah manusia tanpa pernah lupa. Manusia sering merasa perbuatannya tidak terlihat, merasa aman saat tidak ada yang menyaksikan. Namun Semar mengingatkan, tidak ada langkah yang benar-benar hilang. Karena bumi selalu menerima jejak. Setiap kaki yang melangkah menyentuh tanah. Setiap tubuh yang bergerak ditopang bumi, dan setiap niat yang diwujudkan akan meninggalkan bekas. Meski tidak selalu terlihat oleh mata, tanah tidak menghakimi, ia tidak memuji. Ia hanya menyimpan, dan pada waktunya, ia mengembalikan apa yang ditanam. Inilah hukum yang sederhana, namun dalam apa yang kamu tanam dalam hidup, itulah yang akan tumbuh. Bukan karena bumi ingin menghukum, tetapi karena bumi jujur. Jika hidupmu dipenuhi kegelisahan, periksa kembali apa yang selama ini kamu tanam. Jika hubungan terasa berat, lihat kembali lengka-lengka yang pernah kamu ambil. Tanah tidak pernah salah mencatat. Adi Aryari mengajarkan bahwa tubuh adalah perpanjangan dari bumi. Apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu, itu juga yang kamu lakukan pada tanah. Ketika tubuh diperlakukan kasar, hubungan dengan bumi pun terganggu. Tanah mengajarkan ketika hidup yang sederhana, berjalanlah dengan sadar. Berbuatlah dengan tanggung jawab, karena setiap langkah punya akibat. Banyak orang ingin hidup tinggi, ingin dihormati, ingin dianggap besar. Namun lupa untuk tetap rendah. Tanah justru kuat karena rendah. Ia berada di bawah, tetapi menopang segalanya. Ia diinjak, tetapi tidak membalas. Ia menahan, tanpa mengeluh. Kerendahan hati
bukan tanda kelemahan. Itulah kekuatan tanah yang sesungguhnya. Orang yang rendah hati tidak mudah terguncang, karena ia tidak menggantungkan dirinya pada pujian. Ketika manusia terlalu tinggi hati, ia mudah jatuh. Ketika terlalu keras, ia mudah retak. Namun tanah tetap utuh, karena ia tahu posisinya. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur tanah hadir dalam konsistensi. Datang tepat waktu, menepati janji, melakukan hal kecil dengan sungguh-sungguh. Tidak semua kebaikan harus terlihat. Seperti akar yang bekerja di bawah tanah. Ia tidak tampak, tetapi menentukan kekuatan pohon. Semar mengajarkan, jangan remehkan langkah kecil, karena tanah mencatat semuanya, dan dari catatan itulah kehidupan bertumbuh. Jika kamu ingin hidup lebih tenang, belajarlah berjalan lebih pelan. Rasakan pijakan, sadari tubuh, dan hormati bumi yang menopangmu. Ketika kamu jatuh, tanahlah yang pertama menerima. Ketika kamu lelah, duduklah di atasnya. Ia selalu siap menahan beratmu. Setelah air yang mengalir dan tanah yang menahan, kini kita memasuki unsur yang paling terasa hidup. Getih, darah, api kehidupan yang bergerak tanpa henti di dalam tubuh manusia. Selama darah mengalir, hidup masih berlangsung. Ia membawa panas, ia membawa tenaga, ia membawa keberanian untuk bergerak dan bertahan. Getih adalah saudara api. Ia tidak terlihat seperti nyala, tetapi kekuatannya nyata. Di dalamnya ada dorongan untuk hidup, untuk melindungi, untuk berjuang. Semar mengingatkan, tanpa api, hidup menjadi dingin dan lesu. Tanpa api, manusia kehilangan semangat. Namun, api yang tidak dijaga dapat membakar segalanya. Getih bekerja cepat. Ia merespons bahaya. Ia memanaskan tubuh saat dingin. Ia memacu jantung saat ancaman datang. Disinilah keberanian manusia lahir. Keberanian untuk berkata jujur. Keberanian untuk berdiri membela yang benar. Keberanian untuk melangkah meski takut. Namun, api juga memiliki sisi lain. Jika tidak disadari, ia berubah menjadi amarah, menjadi nafsu yang tidak terkendali, menjadi tindakan yang melukai diri dan orang lain. Banyak konflik dalam hidup muncul karena api yang meledak tanpa kendali. Kata-kata kasar, tindakan tergesa-gesa, keputusan yang disesali kemudian. Bukan karena api itu jahat, tetapi karena ia tidak diberi arah. Api membutuhkan penuntun, dan penuntun itu adalah kesadaran. Air dan tanah adalah penyeimbang api. Air menenangkan panas, tanah menahan ledakan. Tanpa keduanya, api menjadi liar. Dalam diri manusia, ketika emosi memuncak, itu tanda api sedang kuat. Bukan untuk dipadamkan, tetapi untuk ditata. Jika kamu menekan api terlalu keras, ia akan mencari jalan keluar. Jika kamu membiarkannya tanpa arah, ia akan merusak. Keseimbangan adalah kuncinya. Tarik napas saat emosi naik, itu cara air membantu api. Rasakan tubuhmu berdiri tegak, itu cara tanah menahan api. Getih juga membawa gairah hidup. Cinta, semangat berkarya, keinginan untuk memberi manfaat. Tanpa api, hidup terasa hambar. Hari-hari berjalan tanpa daya. Api memberi warna pada perjalanan manusia. Namun ingat, api sejati memberi terang, bukan membakar. Ia menerangi jalan, ia menghangatkan sekitar, ia tidak menghancurkan rumahnya sendiri. Semar mengajarkan, orang yang mengenal apinya tidak mudah tersulut. Ia tahu kapan harus menyala dan kapan harus meredup. Api yang bijak melindungi kehidupan, api yang liar menghancurkan hubungan. Perbedaannya ada pada kesadaran. Di episode sebelumnya, kita mengenal getih sebagai api kehidupan. Kini saatnya memahami sisi api yang paling sering mengguncang manusia, amarah dan nafsu. Dua kekuatan besar yang lahir dari api yang sama. Banyak orang menganggap amarah dan nafsu sebagai musuh, sesuatu yang harus dihilangkan. Padahal, keduanya adalah energi, bukan untuk dimusnahkan, tetapi untuk diarahkan. Amarah muncul saat ada batas yang dilanggar, saat ada rasa tidak adil, saat hati merasa terancam. Itu adalah tanda bahwa api sedang menyala. Nafsu juga bukan sekadar keinginan rendah. Ia adalah dorongan hidup, keinginan untuk bertahan, keinginan untuk berkembang, keinginan untuk mencipta. Masalah muncul ketika manusia kehilangan kendali. Saat amarah berubah menjadi ledakan, saat nafsu berubah menjadi kerakusan, disitulah api berubah dari cahaya menjadi luka. Semar mengajarkan, api tidak salah. Yang sering keliru adalah cara manusia memperlakukannya.
Api butuh wadah, butuh arah, butuh kebijaksanaan. Jika amarah muncul, jangan langsung dituruti. Jangan juga ditekan sampai mengendap. Sadari dulu, tarik napas, biarkan air menenangkan panas. Napas adalah jembatan pertama untuk menata api. Saat kamu bernapas dengan sadar, api tidak lagi memimpin. Kesadaranlah yang mengambil alih. Tanah juga berperan besar. Dengan berpijak kuat pada tubuh, api tidak mudah meledak. Rasakan kakimu menjejak, rasakan berat badanmu. Itu menahan ledakan emosi. Api yang bijak tidak mematikan rasa. Ia justru mengubah rasa menjadi tenaga yang berguna. Amarah menjadi keberanian untuk berkata jujur. Nafsu menjadi semangat untuk berkarya. Banyak karya besar lahir dari api yang diarahkan. Banyak kerusakan lahir dari api yang dibiarkan liar. Perbedaannya sangat tipis. Hanya soal kesadaran. Ketika kamu merasa panas di dada, itu bukan musuh. Itu pesan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, diperbaiki, atau diselesaikan dengan bijak. Menjadi bijak bukan berarti menjadi dingin. Bukan berarti kehilangan gairah. Justru sebaliknya, bijak berarti mampu menyalakan api saat diperlukan dan meredupkannya saat cukup. Semar mengingatkan, orang yang mengenal apinya tidak mudah dipermainkan emosi. Ia tidak takut pada rasa marah. Ia juga tidak diperbudak oleh nafsu. Ia menggunakan api sebagai cahaya untuk menerangi langkah, untuk menghangatkan hubungan, untuk memberi tenaga dalam hidup. Jika hidupmu sering kacau oleh emosi, jangan menyalahkan api. Periksa kembali hubunganmu dengan napas dan tubuh. Di sanalah kunci keseimbangan berada. Setelah memahami api dan bagaimana emosi bekerja di dalam diri, kini perjalanan masuk ke pusatnya. Tempat di mana air, tanah, dan api saling bertemu. Tempat itu disebut pusar. Pusat kehidupan manusia. Bagi banyak orang, pusar hanyalah bekas tali pusar, tanda fisik yang tidak lagi dianggap penting. Padahal, dalam ajaran Jawa, pusar adalah gerbang halus. Gerbang yang pernah menjadi jalur kehidupan pertama. Saat masih di dalam kandungan, hidup manusia bergantung pada pusar. Dari sanalah makanan masuk. Dari sanalah kehidupan mengalir. Pusar adalah penghubung antara tubuh dan sumber kehidupan. Walau tali pusar telah terputus, perannya tidak pernah benar-benar hilang. Pusar tetap menjadi pusat keseimbangan, tempat rasa berkumpul, tempat napas berdiam sejenak. Semar mengajarkan, pusar adalah titik temu antara luar dan dalam, antara tubuh dan batin, antara gerak dan diam. Ketika hidup terasa tidak seimbang, seringkali pusat ini terganggu. Pikiran terlalu ramai, emosi terlalu naik turun, tubuh terasa lelah tanpa sebab yang jelas. Semua itu tanda bahwa pusat kehidupan tidak dijaga. Air mengalir tanpa arah, api menyala tanpa kendali, tanah kehilangan keteguhan. Pusar bukan tempat untuk dipikirkan. Ia tidak bisa dijangkau dengan logika. Ia hanya bisa dirasakan dengan kesadaran yang tenang. Coba duduk diam, tarik napas perlahan, rasakan perut naik dan turun. Di sanalah pusar mulai berbicara. Saat napas menjadi halus, rasa akan berkumpul di pusat. Pikiran perlahan mereda, tubuh terasa lebih utuh. Itulah tanda bahwa pusat mulai bekerja kembali. Pusar mengajarkan kesederhanaan, bahwa hidup tidak selalu harus bergerak cepat, tidak selalu harus bereaksi. Kadang cukup kembali ke tengah. Manusia sering terseret ke atas oleh pikiran, atau ditarik ke bawah oleh emosi. Pusar mengajak kembali ke tengah, ke tempat yang seimbang. Di pusat ini, tidak ada dorongan berlebihan, tidak ada penolakan keras. Yang ada, hanya kehadiran. Semar mengingatkan, orang yang mengenal pusatnya tidak mudah goyah. Ia bisa merasakan emosi tanpa tenggelam. Ia bisa berpikir tanpa kehilangan rasa. Pusar juga menjadi pengingat asal-usul, bahwa hidup ini pernah bergantung sepenuhnya. Bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Ada keterhubungan sejak awal. Ketika kamu kembali ke pusar, kamu tidak sedang mundur. Justru kamu sedang menguatkan fondasi, agar langkah ke depan lebih mantap. Setelah mengenal pusar sebagai pusat kehidupan, kini kita masuk ke ruang yang lebih halus. Ruang yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ruang itu adalah kesunyian. Kesunyian sering disalahpahami sebagai kekosongan, sebagai ketiadaan. Padahal, kesunyian yang sejati justru penuh rasa, penuh kehadiran. Di pusar,
Kesunyian bukan berarti tidak ada apa-apa. Ia adalah tempat di mana hiruk pikuk berhenti. Tempat di mana pikiran tidak lagi memimpin. Tempat di mana rasa mulai berbicara. Semar mengajarkan, Tuhan tidak berisik. Ia tidak berteriak. Ia berbisik di ruang yang sunyi. Dan manusia hanya bisa mendengarnya ketika berani diam. Banyak orang takut pada diam. Karena dalam diam, suara batin muncul. Kenangan, rasa bersalah, ketakutan, dan harapan ikut naik. Namun semua itu adalah pintu, bukan penghalang. Ketika kamu bertahan dalam kesunyian, lapisan-lapisan itu akan mengendap, seperti lumpur di air yang tenang. Dan di bawahnya, ada kejernihan. Kesunyian di pusar bukan latihan keras. Tidak perlu memaksa pikiran kosong. Tidak perlu mengejar pengalaman aneh. Cukup hadir, dan merasakan, tarik napas perlahan. Rasakan perut bergerak, biarkan napas datang dan pergi. Tanpa dikendalikan. Disitulah kesunyian mulai membuka diri. Bukan sebagai keadaan luar, tetapi sebagai ruang batin. Dalam kesunyian itu, banyak jawaban muncul tanpa kata. Keputusan terasa lebih jelas. Beban terasa lebih ringan. Arah hidup terasa lebih jujur. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi terjebak di dalamnya. Kamu melihat dari pusat, bukan dari pinggiran emosi. Kesunyian juga mengajarkan kerendahan hati, bahwa tidak semua harus dimengerti. Tidak semua harus dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup dirasakan. Semar mengingatkan, orang yang terlalu banyak bicara, sering kehilangan rasa. Dan orang yang berani diam, justru menemukan makna. Kesunyian bukan pelarian dari dunia. Ia adalah tempat mengisi ulang, agar ketika kembali bergerak, langkah lebih selaras. Di pusar, kesunyian menjadi rumah. Tempat kembali saat lelah, tempat kembali saat bingung, tempat kembali saat kehilangan arah. Jika kamu rajin kembali ke ruang sunyi ini, hidup perlahan berubah. Reaksi menjadi lebih lambat, keputusan menjadi lebih bijak, hati menjadi lebih luas. Setelah memasuki kesunyian di pusat kehidupan, kini saatnya melihat gambaran yang lebih utuh. Apa yang sebenarnya bekerja di dalam diri manusia, apa yang selama ini bergerak tanpa disadari, semua itu bertemu dalam satu napas. Satu napas, bukan sekadar udara yang keluar dan masuk. Di dalamnya, 4 unsur bekerja bersama. Air mengalir, tanah menopang, api menggerakkan, dan pusat kesadaran menjaga keseimbangan. Selama ini, manusia sering hidup terpisah-pisah. Kadang dikuasai emosi, kadang tenggelam dalam pikiran, kadang lelah di tubuh. Namun jarang hadir secara utuh. Ketika satu unsur terlalu dominan, hidup menjadi timpang. Terlalu banyak api, hidup terasa panas dan meledak-ledak. Terlalu banyak air, hidup menjadi bimbang dan ragu. Terlalu berat di tanah, hidup menjadi kaku dan takut berubah. Satu napas adalah pengikat semuanya. Ia menyeimbangkan tanpa memaksa. Ia menyatukan tanpa mencampur adukan. Saat kamu menarik napas dengan sadar, air di dalam diri menjadi tenang. Api tidak lagi menyala liar. Tanah kembali memberi rasa aman, dan pusat kesadaran hadir sebagai penuntun. Semar mengajarkan, hidup yang selaras tidak lahir dari mengendalikan segalanya, tetapi dari menyadari apa yang sedang terjadi. Kesadaran adalah kunci penyatuan. Dalam satu napas, kamu bisa merasakan tubuh. Kamu bisa menyadari emosi. Kamu bisa mengamati pikiran, tanpa harus memilih salah satu. Disitulah keutuhan muncul. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena kamu tidak lagi terpecah. Satu napas juga mengajarkan kesabaran. Ia tidak bisa dipercepat seenaknya. Tidak bisa ditahan terlalu lama. Ia mengalir sesuai kebutuhan hidup. Ketika kamu mengikuti napas, kamu belajar mengikuti kehidupan. Tidak melawan, tidak menyerah. Hanya hadir sepenuhnya. Banyak orang mencari keseimbangan ke tempat jauh. Padahal, keseimbangan itu selalu ikut bernapas bersama mereka. Di setiap tarikan, di setiap hembusan, satu napas adalah pintu paling sederhana menuju kesadaran utuh. Tidak membutuhkan tempat khusus. Tidak membutuhkan waktu lama. Hanya membutuhkan kehadiran. Ketika hidup terasa kacau, kembali ke napas. Ketika emosi naik, kembali ke napas. Ketika pikiran berlarian, kembali ke napas. Di sanalah 4 saudara bekerja kembali dengan selaras. Tidak saling menekan, tidak saling mendominasi. Semar mengingatkan, orang yang menjaga napasnya sedang menjaga hidupnya. Karena napas adalah jembatan antara yang tampak dan yang tidak tampak. Di episode sebelumnya, kita menyadari bahwa satu napas menyatukan seluruh unsur dalam diri.
Kini kita melangkah lebih luas, menyadari bahwa napas manusia tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan napas semesta. Setiap tarikan napas adalah pemberian. Udara yang masuk bukan milik kita. Ia datang dari alam dan akan kembali ke alam. Begitu pula hembusan napas. Apa yang kita lepaskan akan diterima kembali oleh dunia dalam bentuk energi, dalam bentuk pengaruh, dalam bentuk getaran. Semar mengajarkan manusia hidup di dalam aliran besar, tidak terpisah, tidak sendirian. Apa yang kita rasakan memengaruhi sekitar. Ketika napas kita gelisah, lingkungan ikut terasa berat. Ketika napas kita tenang, ruang di sekitar ikut melunak. Itulah sebabnya kehadiran seseorang bisa terasa menenangkan atau justru membuat tidak nyaman. Napas adalah bahasa tanpa kata. Ia berbicara melalui irama, melalui kedalaman, melalui kehadiran. Alam juga bernapas. Siang dan malam bergantian. Pasang dan surut bergerak. Musim datang dan pergi. Semua itu adalah napas semesta. Dan manusia adalah bagian kecil di dalamnya. Bukan penguasa, bukan penonton, melainkan peserta. Ketika manusia hidup melawan irama alam, napas menjadi berat, tubuh mudah lelah, pikiran mudah kacau, hati mudah gelisah. Namun ketika manusia mulai menyelaraskan diri, napas menjadi sahabat. Bukan sekadar alat bertahan hidup, tetapi penuntun keseharian. Menyelaraskan napas tidak berarti hidup pasif, justru membuat tindakan lebih tepat, lebih selaras, lebih berdampak. Saat kamu bernapas dengan sadar di tengah alam, kamu sedang berdialog, bukan dengan kata, tetapi dengan rasa. Semar mengingatkan, orang yang merasa terpisah dari semesta mudah merasa hampa. Namun, orang yang merasa terhubung, jarang merasa sendiri. Keterhubungan ini bukan keyakinan, bukan pula konsep. Ia adalah pengalaman langsung yang muncul saat kesadaran cukup halus. Saat duduk diam di pagi hari, saat berjalan perlahan di sore hari, saat menarik napas dalam sebelum tidur. Di sanalah hubungan itu terasa. Manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk selaras. Cukup jujur pada napasnya sendiri. Karena napas tidak bisa berpura-pura. Jika napas pendek, ada beban. Jika napas berat, ada tekanan. Jika napas ringan, ada penerimaan. Dengan mendengarkan napas, kamu sedang mendengarkan semesta di dalam dirimu. Dan dengan menjaga napas, kamu sedang menghormati kehidupan. Setelah menyadari bahwa napas manusia terhubung dengan napas semesta, kini pertanyaannya sederhana. Bagaimana semua pemahaman ini hadir dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kesadaran tidak berhenti sebagai rasa, tetapi menjadi laku? Banyak orang merasa tenang saat duduk diam, namun kembali gelisah saat berhadapan dengan dunia. Itu wajar, karena kesadaran memang diuji dalam pergerakan. Semar mengajarkan, laku bukan tentang meninggalkan dunia, justru tentang hadir sepenuhnya di dalamnya. Makan menjadi laku, bekerja menjadi laku, berbicara menjadi laku. Laku berarti melakukan dengan sadar, bukan dengan reaksi otomatis, bukan dengan dorongan emosi sesaat, tetapi dengan kehadiran utuh. Ketika kamu berjalan, sadari langkahmu. Ketika kamu berbicara, sadari nadamu. Ketika kamu bekerja, sadari niatmu. Di sanalah laku dimulai. Hidup sering terasa berat, bukan karena terlalu banyak aktivitas, tetapi karena kita melakukannya tanpa hadir. Tubuh bergerak, pikiran melayang, hati tertinggal. Laku mengajak semua kembali menyatu. Tubuh, rasa, dan kesadaran berjalan bersama, tidak saling meninggalkan. Dalam laku, tidak ada aktivitas yang rendah, tidak ada pekerjaan yang hina. Yang ada hanyalah cara kita menjalaninya. Menyapu lantai dengan kesadaran lebih bermakna daripada duduk diam, namun penuh keangkuhan. Karena laku sejati selalu merendah. Semar mengingatkan, orang yang hidup sebagai laku tidak sibuk dinilai. Ia tidak mengejar pengakuan. Ia hanya memastikan bahwa apa yang dilakukan selaras dengan pusatnya. Laku juga melatih kejujuran, karena saat sadar, kita tidak bisa lagi berbohong pada diri sendiri. Niat terlihat jelas, motif terasa nyata. Jika suatu tindakan terasa berat, bisa jadi niatnya tidak murni. Jika terasa ringan, ada kemungkinan ia selaras dengan pusat. Hidup sebagai laku bukan berarti hidup tanpa kesalahan. Kesalahan tetap ada, namun disadari lebih cepat dan diperbaiki lebih jujur. Saat marah muncul, laku tidak menolak. Ia mengamati, menahan diri sebelum melukai. Mengubah panas menjadi ketegasan. Saat nafsu datang, laku tidak mematikan. Ia
mengarahkan, mengubah dorongan menjadi karya, mengubah keinginan menjadi manfaat. Dengan laku, hidup tidak lagi terbagi antara spiritual dan duniawi. Semua menyatu, semua menjadi jalan belajar. Di pasar, di rumah, di tempat kerja, kesadaran bisa tumbuh. Tidak perlu tempat khusus, tidak perlu waktu khusus. Setelah hidup dijalani sebagai laku, perubahan tidak selalu datang dengan gegap gempita. Ia hadir perlahan, hening, namun nyata. Banyak orang mengira hasil dari laku adalah ketenangan yang terus-menerus. Padahal yang lahir bukan hidup tanpa masalah, melainkan cara baru dalam menghadapi masalah. Buah pertama dari laku adalah jarak. Bukan jarak dari dunia, tetapi jarak dari reaksi yang tergesa-gesa. Saat sesuatu terjadi, kamu tidak lagi langsung terbawa. Ada jeda, ada ruang untuk bernapas. Disitulah kebijaksanaan mulai bekerja. Semar mengajarkan, orang yang tenang bukan karena hidupnya ringan, tetapi karena ia tidak menambah beban dengan pikirannya sendiri. Masalah tetap datang, kehilangan tetap ada, kekecewaan tetap terasa. Namun, semuanya tidak lagi merampas pusat. Tenang yang lahir dari laku tidak rapuh. Ia tidak runtuh hanya karena keadaan berubah. Ia tidak hilang hanya karena kata orang lain. Tenang, ini bukan hasil menahan diri, bukan pula hasil menghindari rasa. Ia lahir karena rasa dikenali dan diterima. Buah kedua dari laku adalah kejernihan. Kamu mulai tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang cukup dilepaskan. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Tidak semua pendapat harus dibela. Tidak semua keinginan harus dituruti. Dengan kejernihan, hidup menjadi lebih sederhana. Energi tidak bocor ke hal-hal yang tidak perlu. Perhatian kembali ke yang esensial. Semar mengingatkan, orang yang bijak tidak sibuk membuktikan diri. Ia sibuk menjaga keselarasan batinnya. Buah berikutnya adalah welas asih. Bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena menyadari bahwa semua manusia sedang belajar. Ketika kamu memahami dirimu, kamu lebih mudah memahami orang lain. Bukan untuk membenarkan, tetapi untuk tidak membenci. Laku yang konsisten juga menumbuhkan kepercayaan. Bukan percaya diri yang keras, melainkan percaya pada proses kehidupan. Kamu tidak lagi terburu-buru, tidak mudah panik, karena kamu tahu segala sesuatu bergerak pada waktunya. Tenang yang sejati membuatmu tetap bergerak, tetap bertindak, tetap mengambil keputusan, namun tanpa kegaduhan batin. Jika harus tegas, kamu tegas tanpa amarah. Jika harus melepaskan, kamu lepaskan tanpa penyesalan. Jika harus menunggu, kamu menunggu tanpa gelisah. Disinilah laku menunjukkan buahnya. Bukan pada kata-kata, tetapi pada cara hidup dijalani. Perjalanan ini dimulai dari tubuh, dari unsur-unsur yang tampak sederhana. Tanah, air, api, dan napas. Kini kita sampai di satu pemahaman yang tenang, bahwa semua yang dicari sejak awal sebenarnya selalu ada di dalam diri. Tidak tersembunyi, tidak jauh, hanya sering terlewat. Semar mengajarkan, jalan sejati bukan tentang menjadi sesuatu yang lain, tetapi kembali menjadi diri sendiri, dengan lebih sadar, lebih jujur, lebih utuh. Selama 16 episode ini, kita tidak sedang mengumpulkan pengetahuan. Kita sedang mengingat cara bernapas, mengingat cara hadir, mengingat cara hidup sebagai manusia. Tidak ada tahap akhir dalam jalan ini. Tidak ada gelar, tidak ada tanda kelulusan. Yang ada hanyalah kesediaan untuk terus kembali sadar. Setiap hari, kamu akan kembali lupa. Dan itu bukan kegagalan. Itu bagian dari menjadi manusia. Yang penting, bukan tidak pernah lupa, tetapi mau kembali ke napas, kembali ke pusat, kembali ke laku. Semar mengingatkan, orang yang berjalan di jalan kesadaran tidak sibuk terlihat suci. Ia sibuk menjaga agar tidak melukai. Ia tetap bisa marah, tetap bisa sedih, tetap bisa lelah. Namun ia tahu cara pulang. Pulang ke tubuh, pulang ke napas, pulang ke kesunyian yang ramah. Jalan ini tidak meminta kamu meninggalkan dunia, justru mengajakmu hadir sepenuhnya, menjadi orang tua dengan sadar, menjadi pekerja dengan jujur, menjadi manusia dengan welas asih. Apapun peranmu, itulah tempat praktikmu. Tidak perlu menunggu sunyi, tidak perlu menunggu sempurna, karena hidup tidak menunggu kesiapan. Ia terus bergerak, dan kesadaran ikut bergerak bersamanya. Jika suatu hari kamu merasa tersesat lagi, ingat satu hal sederhana, bernapaslah. Satu napas sadar lebih berharga
daripada 1000 pikiran yang berputar. Satu langkah hadir lebih bermakna daripada 1000 rencana tanpa rasa. Di titik ini, perjalanan kita sebagai cerita boleh selesai. Namun jalanmu sebagai manusia sadar baru saja dimulai kembali. Tidak ada guru di luar dirimu, tidak ada kebenaran yang lebih tinggi dari pengalaman langsung, dan tidak ada hari yang terlalu biasa untuk dijalani dengan sadar. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Jika ada satu pesan yang bisa dibawa pulang, pesan itu sederhana. Hidup ini bukan untuk ditaklukkan, bukan untuk dikendalikan sepenuhnya, tetapi untuk dihadiri, dan selama kamu masih bernapas, jalan itu selalu terbuka.